Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Hadirin salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini, izinkan kami dari pihak BKM As-Sa'adah mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi kepada kita semua. Yang pertama terkait pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, 10 Zulhijjah 1446 Hijriah atau bertepatan pada 6 Juni 2025. Di mana untuk bertindak selaku imam dan khatib yaitu Al-Ustadz Haji Hasanuddin Lubis, dan akan bertindak selaku Bilal yaitu Bapak Haji Yusril Buyung. Dan untuk pelaksanaan waktu sholat yaitu kurang lebih pada pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami dari pihak BKM As-Sa'adah dan juga mewakili Ikatan Remaja Islam Al-Ikhwan atau IKRIA mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mari sama-sama kita sucikan jiwa kita dari rasa kepemilikan terhadap apapun yang ada dalam kehidupan kita semua, seperti Nabi Ibrahim yang membunuh rasa kepemilikannya terhadap anaknya Nabi Ismail. Kemudian informasi mengenai prosesi pemotongan hewan kurban di Masjid As-Sa'adah, di mana untuk pagi hari ini setelah sholat Idul Adha berjamaah di Masjid As-Sa'adah akan diadakan pemotongan hewan kurban. Untuk itu bagi Bapak Ibu bisa untuk datang ke Masjid As-Sa'adah untuk melihat bagaimana prosesi pemotongan hewan kurban tersebut. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian seluruh jamaah Masjid As-Sa'adah yang ingin mendaftar atau ingin berkurban di Masjid As-Sa'adah untuk tahun depan, untuk pada hari ini bisa langsung saja datang menemui panitia kurban Masjid As-Sa'adah, dikarenakan panitia kurban Masjid As-Sa'adah telah membuka pendaftaran untuk peserta kurban di Masjid As-Sa'adah untuk tahun depan. Kemudian terkait proyek pengecatan Masjid As-Sa'adah, berhubung pada saat ini Masjid As-Sa'adah sedang dalam masa proyek pengecatan masjid. Untuk itu bagi Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid As-Sa'adah yang ingin memberikan sumbangsinya dalam bentuk apapun, yang ingin memberikan kontribusinya dalam bentuk apapun, bisa langsung menemui panitia pembangunan Masjid As-Sa'adah untuk memberikan kontribusi ataupun sumbangsi terbaiknya dalam rangka proyek pengecatan Masjid As-Sa'adah. Kemudian terkait keadaan keuangan Masjid As-Sa'adah, di mana untuk infak masuk mulai dari tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2025 berjumlah Rp1.490.000, Rp1.490.000. Dan untuk infak keluar mulai dari tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2025 berjumlah Rp3.151.000, Rp3.151.000. Dan untuk saldo kas Masjid As-Sa'adah sampai pada hari ini berjumlah Rp7.100.500, Rp7.100.500. Ucapan terima kasih tentunya kami sampaikan kepada seluruh jamaah Masjid As-Sa'adah, kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan infaknya di Masjid As-Sa'adah sampai pada hari ini. Semoga infak kita tersebut bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat memberikan manfaat yang terbaik untuk kita semua dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian sebagai pengingat untuk kita semua bahwasannya solat Idul Adha yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini berjumlah 2 rakaat, di mana rakaat yang pertama kita akan melaksanakan 7 kali takbir, dan untuk rakaat yang kedua kita akan melaksanakan 5 kali takbir. Semoga dapat kita pahami bersama. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Atas segala hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Atas perhatian dari kita semua kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu ala Idul Adha rahimakumullah. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis salah. Rapatkan saf dan luruskan. Stop. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق
الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي بسط لعباده مواعيد إحسانه وإنعامه وعد علينا في هذه الأيام عوائد بره وإكرامه. أحمده سبحانه وتعالى على جزيل إفضاله وإمداده وأشكره على كمال جوده وحسن وداده بعباده.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له في ملكه وبلاده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف عباده وزهاده والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير عباده وعلى آله وأصحابه الطاهرين من بعده أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, rahmat, hidayah dan nikmat Allah yang masih Allah curahkan di tengah kehidupan kita. Allah masih mempertemukan kita dengan hari yang agung, hari yang istimewa, itu hari raya Idul Adha, di mana hari ini umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban. Semenjak tanggal 9 Zulhijjah, seluruh jamaah haji melakukan rukun-rukun haji dan wajib haji. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima menjadi haji yang mabrur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan umat Rasulullah yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada yang sangat penting dan istimewa di setiap momentum hari raya Idul Adha. Idul Adha bukan hanya sekedar meningkatkan ibadah kita kepada Allah, khususnya dimulai di hari pertama di bulan Zulhijjah sampai di hari 10 setidaknya. Kemudian disempurnakan dengan zikir dan takbir sampai hari ke-13. Idul Adha bukan hanya sekedar kita berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salat sunnah Idul Adha, bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi Allah berikan petunjuk kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Setidaknya ada 4 pelajaran yang dapat kita petik dalam kisah hidup Rasulullah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Hikmah yang pertama, pelajaran yang pertama yang dapat kita petik adalah setiap orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah. Lihatlah saudara, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang tidak lepas dari ujian demi ujian. Ujian pertama,
menghadapi seorang ayah yang tidak beriman, kafir, menyembah berhala. Ibrahim mengajak ayahnya untuk meninggalkan berhala-berhala tersebut. Kisah ini pun diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 42 sampai ayat 47. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa kau sembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak menolong kau sedikit pun? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani isya. Wahai ayah, janganlah engkau menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang maha pengasih. Ya abati inni akhafu ayyumassaka azabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayah, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang maha pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Lalu ayahnya pun berkata, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Bencikah engkau kepada tuan-tuan kami wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau aku rajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Marahkah Ibrahim dengan pernyataan ayahnya? Ternyata Nabi Ibrahim tidak marah, malah beliau mengatakan, qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Nabi Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ujian yang kedua adalah ujian yang dihadapi dengan umat Ibrahim yang menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala mereka. Akhirnya mereka pun mengumpulkan kayu bakar. Mereka bakar hidup-hidup Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di situ muncullah mukjizat Allah kepada Nabi Ibrahim. Allah berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Kemudian ujian yang ketiga adalah ujian terhadap pernikahan. Lama menikah dengan Sarah, tidak memiliki anak, lalu menikah lagi dengan Siti Hajar, berdoa siang dan malam, lalu doanya pun diabadikan Allah dalam Al-Quran. Maka ujian pernikahan ini ingin mendapatkan anak, lama tak punya anak, 86 tahun barulah dianugerahi anak yang bernama Ismail. Kemudian ujian yang keempat dengan anak yang sudah lama dinanti, anak yang sedang lugu-lugunya dan lembutnya buah hati, belahan jiwa. Itu pula lah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih
Dan ini adalah merupakan ujian yang terberat bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lihatlah saudara, bagaimana Nabi Ibrahim lulus dengan berbagai macam ujian. Tidak sedikit pun bergeser iman beliau. Lalu bagaimana dengan umat Islam, dengan kita saat sekarang ini? Ketika diuji dengan orang tuanya, kalah akidahnya. Diuji dengan anak, hancur keyakinannya. Diuji dengan kesusahan, goyang imannya. Diuji dengan berbagai permasalahan hidup, rusak akidahnya. Maka dalam salat kita sebut nama Ibrahim sebanyak 4 kali. Itu bukanlah sekedar nama Ibrahim yang kita sebut di ujung lidah, di tepi bibir kita. Itu juga bukan sekedar nama Ibrahim dalam sejarah, bukan sekedar nama Ibrahim dalam Al-Quran, tapi itu kita harus mampu mencontoh bagaimana tegarnya iman Nabi Ibrahim yang tahan uji dengan berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari hari raya Idul Adha ini adalah rela mengorbankan apa yang kita cintai demi mendapatkan cinta Allah kepada kita. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anak kandungnya sendiri demi mendapatkan cinta Allah kepadanya. Allah tidak meminta untanya Ibrahim, padahal untanya banyak. Allah tidak meminta kambingnya Ibrahim, padahal kambingnya banyak. Akan tetapi yang dipinta Allah adalah orang yang paling dia cintai. Siapa yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim? Tentunya adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang selama ini dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 86 tahun namanya. Lalu apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Jika kita mengatakan kita cinta kepada Allah, mana yang lebih kita cintai? Cinta kepada Allah kah? Atau cinta kepada harta? Cinta kepada Allah kah? Atau cinta kepada anak kita? Belajar dari kehidupan Nabi Ibrahim. Sudahkah kita mengorbankan apa yang kita cintai untuk mendapatkan cinta Allah kepada kita? Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kita semua kecintaannya kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya, hartanya, dan segalanya. Maka kurban yang kita berikan pada pagi ini, seekor kambing, seekor lembu, seekor sapi, belumlah ada nilainya bila dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan anak kandungnya sendiri. Allah pada hari ini bukan meminta anak kita untuk dikurbankan. Allah hanya minta sedikit dari harta kita untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebagai wujud rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat saudara, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang sanggup untuk berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah, jangan dekati tempat salat kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik adalah
mendidik anak bagaimana menjadi anak yang patuh, anak yang saleh, anak yang sabar. Lihatlah saudara, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya menjadi anak yang patuhnya luar biasa. Seorang anak yang ketika menghadapi kematian, ketika ia tahu akan disembelih oleh ayahnya yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya dengan lembutnya, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayah, lakukan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya ayah akan menemukan aku insyaallah di dalam golongan orang-orang yang sabar. Hari ini kita mencari anak yang rajin salat saja sulit, saudara. Mencari anak yang salat sulit, mencari anak yang saleh juga sulit, apalagi mencari anak yang sabar. Maka disinilah pendidikan agama dibutuhkan untuk anak kita. Oleh karena itu, mari kita didik anak kita supaya patuh, supaya taat. Taatnya seperti Nabi Ismail alaihissalam. Berikan makanan yang halal, masukkan di dalam sekolah pendidikan agama yang terbaik, pendidikan akhlak, pendidikan moral, pendidikan akidah. Silahkan anak mau menjadi apapun yang ia inginkan, tetapi tentunya anak yang berakhlak, anak yang memiliki iman yang kokoh seperti kokohnya iman Nabi Ismail alaihissalam. Orang tua yang rajin ibadah, orang tua yang rajin ke masjid, rajin membaca Al-Quran, bisa saja masuk ke dalam neraka kalau anaknya tidak pernah diajari dengan pendidikan agama. Kita selamatkan anak kita. Anak adalah aset kita, anak adalah investasi akhirat kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang manusia mati, maka putuslah segala amalnya. Kurbannya putus, salatnya putus, puasanya putus, karena dia tidak bisa lagi beribadah, karena dia sudah mati. Tetapi ada satu pahala yang akan terus mengalir ketika orang tuanya sudah di alam kubur, ketika orang tuanya di alam barzakh. Di antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak adalah amanah, maka dia akan diminta pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada ulaika anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernahkah kita mendengarkan cerita anak kita? Pernahkah kita dengarkan curhat anak kita? Pernahkah kita dengar apa yang dikatakan anak kita? Penglihatan kita juga akan ditanya, saudara. Pernahkah kita lihat apa yang dipakai oleh anak kita? Sudahkah anak kita menutup auratnya? Sudahkah kita memperbaiki akhlak mereka? Kemudian hati dan pikiran juga akan ditanya. Sudahkah kita pikirkan bagaimana nantinya anak kita ke depan akan menyembah siapakah? Inilah yang difikirkan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada anaknya. Ma ta'buduna min ba'di, wahai nak, apa yang kau sembah nanti nak setelah ayah mati? Waktu ayah hidup kau masih menyembah Allah, ayah ajak kau untuk salat berjamaah. Tapi ketika ayah nanti mati, sudah berada dalam kubur, siapa yang akan kau sembah? Apakah kau masih menyembah Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah.
Kemudian yang terakhir, pelajaran yang keempat yang dapat kita petik dari momentum Idul Adha kali ini adalah jangan mengikuti bisikan setan. Siapapun kita pasti akan digoda setan, laknatullah. Lihatlah saudara, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anaknya Ismail lolos dari bisikan setan. Maka jadikanlah setan musuh kita. Semua orang tahu kalau setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Inna syaitana lakum aduwwun mubin, kata Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tapi sayangnya tidak semua orang menjadikan setan itu sebagai musuhnya. Hari ini masih banyak orang yang berkawan dengan setan, bersahabat dengan setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka lawanlah setan itu dengan teriakan takbir. Ketika azan berkumandang, setan pun akan berlarian. Ketika zikir kita kumandangkan, baik zikir hati maupun zikir lisan, maka setan pun akan lari. Oleh karenanya, jangan putus untuk berzikir kepada Allah. Orang yang lalai dalam berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengikatkan setan dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa-siapa yang lalai hatinya dari berzikir kepada Ar-Rahman, kepada Allah, maka Allah akan mengikatkan syaitan dalam kehidupannya dan dia menjadi teman dekat syaitan. Syaitan tidak pernah putus asa dalam menggoda manusia, maka kita lawan syaitan itu. Syaitan tidak pernah berhenti menggoda kita. Bahkan ketika kita akan menghadapi sakaratul maut, syaitan akan datang, akan menyesatkan akidah kita. Syaitan akan datang menjelma orang yang kita cintai. Dia akan membawa air yang sejuk menggoda iman kita. Maka siapapun kita pasti akan digoda syaitan, dan lawanlah bisikan syaitan dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Inilah setidaknya beberapa hikmah, beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di momentum hari raya Idul Adha ini. Sekiranya dapatlah kita optimalkan untuk kita renungi bersama. Karena itulah setelah hari ini ada 3 hari untuk merenung. Itulah hari tasyrik, untuk merenung agar kita meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan uswah dari pelajaran dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil afrahi wad durur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur wa kammalat diyafata fi yawmil 'id li umumil mu'minina bi sa'ihimul mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul afuwwul ghafur wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي نال من ربه ما لم ينله مالك مقرب ولا رسول مطهر مبرور. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون لتجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah, inna yawmakum hadha yawmun azim yatajallallahu fihi ala ibadihi min kulli muqim wa musafir. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami menadahkan tangan memohon kepadamu ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami mulai dihitung dari akil baligh sampai saat sekarang ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah ketika kami belum mampu melaksanakan segala perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah agar senantiasa kami taat kepadamu ya Rabb. Ya Allah, selamatkan iman kami, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami semua nantinya ya Allah dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah iman anak cucu kami ya Rabb. Jagalah anak cucu kami di saat penjagaan kami tidak sampai kepada mereka ya Allah. Peluklah anak cucu kami ya Rabb pada saat tangan kami tak mampu memeluknya. Lindungilah mereka ya Rabb dimanapun dan kapanpun mereka berada ya Allah. Saat ini putra putri kami hidup di saat fitnah begitu besar, banyak jalan untuk merusak mereka ya Rabb. Tetapi kami yakin ya Allah, dengan doa kami ya Rabb, kami tidak bisa selalu mengawasi mereka ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jaga dan lindungi mereka selalu ya Rabb, agar selalu ingat kepada Engkau, agar mereka malu berbuat maksiat ya Rabb. Jaga pandangan dan lisan mereka ya Rabb. Tetapkanlah hati mereka agar senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhai. Jauhkan mereka dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Jadikan hati mereka selalu terpaut kepada Engkau ya Rabb. Jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup mereka ya Allah. Hiasi akhlak mereka dengan akhlak mulia ya Arhamar Rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك